Bab 59. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Nona, karya Clarice yang disajikan, kalung berlian yang menyebabkan sedikit perubahan sensasi, telah dimenangkan untuk 453 gold. Karya Grace yang disajikan, Cold Protection Inner Armor, telah dimenangkan untuk 189 gold. Piglet mempresentasikan hasil karyanya, ramuan kekuatan pahit, tapi unggul, telah dimenangkan masing-masing untuk 15 gold. Steng mempresentasikan karya, pedang panjang yang mudah diselaraskan dengan sihir, telah dimenangkan untuk 1.900 gold. Orang-orang yang barangnya dimenangkan, bersorak. Steng juga bersukacita. Pekerjaan guruku terjual, guru akan sangat senang. Stein akan diberikan metode produksi baru, dengan hadiah kues yang jelas ini. Dia mendekatiku, dengan tujuan menerima ucapan selamat. Tapi perutku sakit, dan mulutku tidak terbuka. Sialan, barang-barangku sama sekali tidak menang. Sial, aku harus membuat harganya lebih murah. Aku gemetar, karena marah dan menyesal. Pekerjaan yang dipresentasikan oleh Tuan Grid, armor plat sangat halus telah dimenangkan untuk 3.500 gold. Sarung tangan Seeming Lip Line telah dimenangkan untuk 2.000 gold. Petik 2. Aku meragukan telingaku. Apakah dia mengatakan 3.500 gold sekarang? Itu bukan 2.000 gold. Orang-orang lain ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana barang itu bisa dijual dengan harga mahal? Seperti yang diharapkan dari item epic. Batas level juga lebih dari 100. Steng membuatku iri. Luar biasa. Gurumu harus blacksmith yang sangat baik. Apakah dia blacksmith dengan keahlian advance blacksmith mastery? Hah? Petik 2. Aku tidak bisa mendengar apapun. Kata-kata, aku menghasilkan uang, dan, jackpot, bergema di kepalaku. 5.500 gold dalam bentuk tunai adalah 6.600.000. Sejumlah besar yang akan membutuhkan 73 hari kerja buruh, diperoleh hanya dalam 1 minggu. Itu juga dari 2 item epic. Abo. Aku ingin bersorak, tapi mulutku tidak berfungsi dengan baik. Juru lelang berbicara, ketika aku benar-benar bingung. Tuan Grid, administrator ingin bertemu denganmu. Ikuti aku. Steng memberi selamat padaku. Wow, sekarang kamu akan berhak mengirimkan barang ke kastil. Si bengkel akan menjadi sangat sibuk dan kues yang akan kamu terima dari gurumu, akan sangat besar. Selamat. Steng dengan tulus bahagia, tidak seperti aku yang merasa sedih, ketika aku melihatnya baik-baik saja. Dia masih remaja, tapi dia sangat ramah. Aku menyukainya. Begitu aku menjadi pemilik bengkel, aku pasti akan merekrutnya. Dia tampak seperti tipe orang yang tidak akan mengeluh, atas beberapa pekerjaan yang tidak masuk akal. Terima kasih sudah memberi selamat padaku. Lalu, kita akan bertemu lagi lain kali. Aku memberikan Steng senyuman sebaik mungkin, ketika aku menantikan reuni kami suatu hari nanti. Steng tampak biru, ketika dia mundur beberapa langkah dan menjawab. Selamat tinggal. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Steng, dan menuju ke kantor administrator. Administrator adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki kumis yang mengesankan dan menyambutku dengan hangat. Oh, kamu Grid. Aku sangat terkesan setelah melihat pekerjaanmu. Aku bertanya-tanya, bagaimana kamu menjadi penerus bengkel di usia muda? Tapi, aku sepenuhnya yakin setelah melihat keahlianmu. Ayo, duduk. Administrator dan aku duduk berhadapan. Seorang pelayan muncul membawa teh. Wow, aroma teh elpa ini berbeda. Aroma teh elpa yang dibuat Han untukku, sangat lemah. Aku harus menaruh hidungku ke cangkir, agar nyaris tidak mencium sesuatu. Tapi, teh elpa di sini sangat kuat. Aku bisa menikmati pemandangan itu, tanpa menaruh cangkir teh di hidungku. Daun teh mahal digunakan. Kapan lagi aku mendapat kesempatan untuk minum teh mahal seperti itu, secara gratis? Aku menghabiskan teh panas dan menyerahkan cangkir kosong kepada pelayan. Tolong, secangkir lagi. Iya. Teguk. 1 cangkir lagi. Iya. Kia, 1 cangkir lagi. Iya. Administrator tertawa lebar setelah cangkir teh keempat. Menurut penduduk, kamu adalah seseorang dengan penampilan heroik. Namun, kamu tidak gugup sama sekali, di depan seseorang dengan posisi tinggi. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku terlambat menyadari, tapi administrator menggelengkan kepalanya. Bersikaplah senyaman yang kamu mau. Tidak apa-apa. Ya. Administrator tampaknya adalah orang yang tidak menyukai formalitas. Dia memotong ke pengejaran. Aku ingin membagikan perlengkapanmu kepada para knight dan prajurit Lady Lord, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia melakukan bisnis dengan kami? Oke, akhirnya tiba juga. Aku ingin segera menerima kesepakatan itu, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Aku tidak tahu apakah kamu tahu. Tapi, bengkel kami tidak baik-baik saja sekarang. Aku akan sibuk, jadi aku tidak yakin, apakah aku akan punya cukup waktu untuk membuat peralatan untuk para knight dan prajurit. Aku tidak ingin membuat peralatan untuk para prajurit. Mempertimbangkan level rata-rata para prajurit, aku perlu membuat item level 50, yang tidak akan menghasilkan banyak uang bagiku. Aku tahu dengan pasti, setelah pelelangan ini. Semakin tinggi level batasan item, semakin besar keuntungannya.
Jauh lebih baik membuat satu item level 120 daripada selusin item level 50. Petik 1. Administrator mengangguk. Aku mengerti. Kalau dipikir-pikir, ada pengerjaan yang luar biasa dalam pekerjaanmu. Kamu mungkin menginvestasikan banyak waktu dan usaha, setiap kali kamu membuat item. Aku bodoh, memintamu membuat ratusan atau ribuan persediaan untuk para prajurit. Jika demikian, aku akan mengubah kriteria. Tolong ciptakan peralatan untuk para knight. Petik 2. Ya, aku mengerti. Bagus, ceritanya berjalan dengan baik. Kemudian administrator mengejutkanku dengan kata-kata selanjutnya. Tapi aku punya kondisi. Peralatan yang akan didistribusikan kepada para knight, harus lebih baik daripada karya yang diserahkan ke pelelangan hari ini. Petik 2. Hah? 2 item yang dikirim hari ini memiliki peringkat epik. Dengan kata lain, administrator memberitahuku untuk mengirimkan barang-barang di atas peringkat epik. Orang gila ini. Jika aku berinvestasi lebih dari 20 jam setiap kali aku membuat item, tidak ada jaminan jika aku tidak akan mendapatkan peringkat normal. Petik 1. Administrator berbicara, ketika aku bingung. Konten iklan. Tentu saja, aku tahu jika membuat karya hebat seperti itu sulit. Jadi, aku berjanji akan membelinya dengan harga lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi. Itu akan 10% lebih tinggi daripada tawaran yang menang, dalam pelelangan hari ini. Tentu saja, jika kamu membuat pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang diajukan hari ini, aku bersedia membayar harga yang lebih tinggi lagi. Tidak perlu lagi mendengarkan. Aku berdiri dan berteriak. Baik, aku akan kembali ke bengkel sekarang. Lalu, aku pergi. Administrator memanggilku kembali, sementara aku termotivasi untuk membuat barang dengan cepat. Pertama-tama, tolong buatkan aku 3 pedang. Beberapa senjata knight telah dikompromikan, karena insiden belum lama ini. Kemudian informasi quest naik. Bisnis dengan administrator, 1. Kesulitan, A. Administrator Winston, Vladi, telah memintamu untuk membuat peralatan untuk para knight. Dia telah memberimu banyak hal dengan pertimbangan keterampilan tinggimu. Jika kamu mengecewakannya, kesepakatan bisnis ini akan segera hancur. Quest clear. Buat setidaknya 3 pedang berperingkat epik dengan batas level antara 120 sampai 180, dan kirimkan dalam waktu seminggu. Rewards. Tergantung pada level barang yang dikirim. Kegagalan quest. Kesepakatan bisnis dengan administrator dibatalkan, dan quest akan dihancurkan. Apakah ini tidak cukup bagus? Aku menginvestasikan 20 jam untuk setiap item selama beberapa hari terakhir, dan membuat 3 item. 2 dari mereka memiliki peringkat epik dan 1 memiliki peringkat normal. Itu berarti, aku memiliki peluang 2/3 untuk membuat item epik. Tampaknya, mungkin untuk membuat 3 item epik dalam seminggu. Kecuali jika keberuntunganku tiba-tiba menghilang, dan aku tidak mendapatkan item epik. Ini adalah quest yang pasti bisa diselesaikan. Aku dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat, ketika aku meninggalkan kastil. Ketika aku berjalan di sepanjang jalan menuju bengkel, penduduk menghampiriku dan berbisik. Tuan Grid, beberapa orang mengikutimu. Itu benar, kamu harus berhati-hati, karena mereka mungkin orang jahat. Afinitasku dengan para penduduk adalah maksimal. Sehingga, mereka menunjukkan padaku bantuan besar. Mereka akan memberitahuku, jika ada bahaya yang mendekat. Mengikutiku. Siapa itu? Aku menatap ke arah yang ditunjukkan penduduk. Di pintu masuk gang, di bawah naungan pohon, di belakang pedagang kaki 5, Del. Orang-orang yang mencurigakan, menyembunyikan tubuh mereka sebanyak mungkin. Wow, bukankah banyak orang yang mengikutiku? Aku merinding. Apakah aku target dari organisasi pembunuhan misterius seperti protagonis film? Tidak, rasanya tidak seperti itu, ketika aku melihat dari dekat. Ketika aku mengamati wajah orang-orang yang mengikutiku, aku melihat jika mereka adalah orang-orang yang berada di pelelangan. Mereka mengikutiku untuk mencari siapa guru blacksmithku. Aku bertanya pada warga. Jauhkan mereka dari mengikutiku. Tidak perlu khawatir, karena mereka tidak berbahaya. Warga menjawab dengan penuh semangat, dengan mata tegas. Baik, aku melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu. Serahkan saja padaku. Warga menggulung lengan baju mereka. Lusinan dari mereka berteriak sekaligus. Kemudian, mereka berlari ke arah orang-orang yang mengikutiku. Apa? Mengapa mereka menangkap kita? Hai, ada apa dengan NPC ini? Berangkat. Dengan demikian, banyak hal diselesaikan dengan cepat. Dengan singkat, aku mengucapkan terima kasih kepada para penduduk dan kembali ke bengkel. Setelah menggambarkan situasinya kepada Han, aku log out. Ruang kapsul. Aku tidak bisa menahan tawa setelah keluar dari kapsul. Hahaha, aku sekarang kaya. Begitu aku berteriak, semuanya tampak seperti kenyataan alih-alih mimpi. Aku mendapat 6,6 juta won hanya dalam 1 minggu. Aku juga mendapat hak untuk mengirimkan barang ke kastil. Hutang 10 juta wonku akan segera dilunasi, dan aku dapat melarikan diri dari statusku yang terbelit hutang. Suatu hari, aku akan bisa mengendarai mobil asing. Ah Yong akan duduk di kursi penumpang. Aku tidak bisa berhenti tertawa, karena sukacita.
Aku sangat senang bahkan air mata pun muncul. Kemudian, seorang karyawan mendatangiku. Permisi, kamu mengganggu pelanggan lain, jadi harap diam. Maafkan aku. Aku membayar kamar kapsul dan pulang. Shin Yongwo meninggalkan ruang kapsul. Karyawan itu mendecakkan lidah. Orang seperti itu berbicara tentang menjadi kaya. Dia tertawa sambil mengatakan dia kaya. Tidak ada keraguan jika dia gila. Apakah dia tampak menganggur dan tidak memiliki rumah? Bukankah dia memakai pakaian kerja yang sama setiap hari? Benar. Aku juga berpikir begitu. Dia secara teratur menggunakan kapsul. Karyawan magang berbicara tentang Shin Yongwo. Shin Yongwo datang ke ruang kapsul pagi-pagi sekali mengenakan pakaian yang sama. Jadi, dia tampak menyedihkan. Aku melihat informasi anggotanya, dan dia berusia 26 tahun sekarang. Tes, betapa menyedihkan hidupnya. Aku seharusnya tidak hidup seperti itu, setelah lulus dari universitas. Berhentilah berbicara tentang orang itu, dan mari kita bicara tentang Satisfy. Tahukah kamu jika aku mencapai level 40 kemarin? Wow, benarkah? Luar biasa, aku masih level 39. Hei, di mana kamu naik level begitu cepat? Aku sedang berburu. Untungnya, aku mendapatkan barang rare, jadi berburu menjadi lebih mudah. Aku lebih cepat, karena kekuatan barang itu. Di mana item untuk mage? Ah, aku ingin item rare. Hei, menurutmu level berapa orang tunawisma itu? Puff, lihat dia. Apakah dia tampak seperti dia bisa memainkan permainan dengan baik? Satisfy adalah dunia yang lebih kejam dari kenyataan. Seorang pecundang dalam kenyataan harus menjadi pecundang dalam Satisfy. Tidak perlu khawatir, dia bukan player level tinggi.